Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah bisa on. Tentunya harus kita syukuri atas nikmat-nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya ingin berbicara tentang sebagaimana dalam firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inilah ketakwaan seseorang tidak bisa lepas dari proses keimanan, keislaman, dan ihsan tentunya. Dan butuh kesungguhan. Sekali lagi, yang diterima, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah ini butuh kesungguhan tentunya, butuh keseriusan, komitmen antara hamba manusia dengan Allah. Mudah-mudahan kita hanya berharap, kita hanya berdoa, sekali lagi hanya berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang Muslim, mukmin yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, saya akan berbicara tentang kisah Fulan yang selalu dikirnya itu agak, ini sebuah kisah ya, dikirnya itu sesuai dengan terucapkan nama dia, sesuai dengan lisannya. Kalau bagi kita tentunya itu sesuatu yang membuat telinga kita itu keri itu, karena kurang tepat dalam penyampaiannya. Sebagaimana cerita si Fulan ini yang selalu pekerjaannya di laut, yaitu mencari ikan di laut. Jadi kesehariannya si Fulan itu mencari ikan. Ketika dia memberesi jalannya, kemudian menyebar jalannya, itu selalu mengucapkan ya kayyuku ya kayyumu,
ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, terus gitu sampai masuk dalam hati. Nah, tibalah ada seorang ulama kemudian menepi. Ulama itu ke pinggir laut dan menemui si fulan itu, karena ulama ini mau berdakwah, melanjutkan berdakwahnya di daerah lain. Kemudian sambil menepi di sekitar pinggir laut itu dan bertemu si fulan itu, sambil mendengarkan tentunya ulama besar dan saling menyapa. Hai fulan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mau dakwah kemana? Pak Ustadz, ya ini saya mau berdakwah ke seberang sana, tapi saya mau minggir dulu, menepi dulu, karena mendengar suara dari antum yang kelihatannya menarik sekali. Tapi maaf si fulan, yang sampean bacakan tadi itu apa itu? Dikirnya ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Oh gitu ya, itu yang benar. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini maaf, sekedar hanya menjelaskan. Sudah beberapa zikir yang kamu lakukan itu dengan zikir ya kayuku ya kayumu, hai fulan? Ya sudah lama Pak Ustadz, sudah lama. Oh berarti itu salah ya Pak Ustadz, kata si fulan itu. Ya, kemudian dijawab sama sang Ustadz Kiai Habib, ya itu keliru. Yang benar ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kemudian sambil akhirnya sang ustadz guru juru dakwah itu, guru agama dakwah itu akhirnya pamitan sama si fulan itu. Saya mau melanjutkan perjalanan dulu karena saya mau berdakwah di daerah seberang sana. Assalamualaikum ya fulan. Kemudian dijawab waalaikumsalam. Akhirnya dia meninggalkan si fulan itu dan melanjutkan perjalanannya sampai ke tengah laut. Kemudian si fulan itu jadi bertanya, bingung. Aduh, selama ini berarti saya dikirnya keliru ya. Tapi yang benar ini tadi ya hayyu ya qayyum apa ya kayuku ya kayumu, ya hayyu ya qayyum apa ya kayuku ya kamu. Akhirnya si fulan itu bingung dan sampai akhirnya dia mengejar sang kiai itu. Kemudian dia mengejar terus, padahal dia sudah sampai ke tengah-tengah laut. Sambil berlari-lari di tengah-tengah laut itu. Kemudian akhirnya sampailah di perahu atau di kapalnya kiai itu. Pak Yai, nuwun sewune, itu yang benar ya hayyu ya qayyum apa ya kayuku ya kayumu, saya bingung.
Saya bingung Pak Yai. Kemudian Pak Yai itu melihat sama si Fulan itu. Ternyata dia berjalan lari di tengah-tengah lautan. Dia berjalan sambil berzikir, ya hayu ya qayyum, ya kayyuku ya kayyumu, ya hayu ya qayyum, ya kayyuku ya kayyumu. Akhirnya kemudian bertemu sama Pak Yai itu di tengah-tengah laut sambil berjalan dan menemui di kapalnya. Kemudian dijawab sama Pak Yai, terserah panjenengan, terserah antum, ternyata saya di bawahnya antum. Ya Fulan, kamu itu termasuk orang yang alim. Bagaimana mungkin Anda berzikir kemudian sambil berjalan di tengah-tengah laut? Itu sangat luar biasa. Terserah kamu mau ya kayyukumu ya kayyumu atau ya hayu ya qayyum, terserah panjenengan. Saya mohon doanya ya Fulan. Saya mengira Anda itu keliru, bahkan tidak bisa atau tidak mungkin didengarkan sama sang Khalik, sama Allah. Ternyata doamu, zikirmu itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon doanya ya Fulan. Akhirnya si Fulan itu jadi bingung dan akhirnya kembali ke pinggir laut. Itulah kisah dari guru saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, karena sekali lagi tingkat istiqomah kita dalam menjalankan Islam, iman, Islam, ihsan itu butuh sesuatu yang istiqomah. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.